Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dari pembacaan yang tadi kita telah baca dari Lukas pasal 22 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-46. Setiap kita manusia tentu mempunyai nurani untuk berespon terhadap segala peristiwa atau kejadian. Ada berbagai respon orang ketika menghadapi setiap masalah dan tantangan hidup. Dalam era digital saat ini, tidak sedikit yang memanfaatkan media sosial atau dunia maya yang dianggap oleh sebagian orang itu dapat menolong dia menghadapi setiap persoalan hidup. Sehingga tidak sedikit kita bisa menemukan bahwa ada orang itu yang curhat, ada orang yang mengekspresikan kata-kata lewat cuitan-cuitan, lewat tulisan-tulisan, ataupun men-sharingkan lagu. Baik itu lagu patah hati, baik itu lagu-lagu harapan, dan semua itu terlukiskan dari perasaan atau keinginan seseorang dan dia memposting akan sesuatu yang dia anggap itu dapat menolong dia. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga menghimbau beberapa saran kepada masyarakat untuk bersama mengatasi masalah ini. Di antaranya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan, salah satunya dengan rajin mencuci tangan, memakan buah atau sayur, bahkan juga diarahkan untuk menghindari menyentuh wajah dan mulut, hidung dan mata, karena itu dapat menjadi pintu masuk virus. Sehingga disarankan memakai masker dan kacamata. Ada juga social distancing atau menjaga jarak dari kerumunan orang. Yang disarankan setidaknya 1-3 meter ketika berada di tempat umum. Atau stay at home, berdiam di dalam rumah. Itu adalah beberapa himbauan umum yang disampaikan oleh pemerintah yang diharapkan dapat mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Dalam teks yang kita baca ini juga dapat disimpulkan bahwa Tuhan Yesus juga sedang menghadapi sebuah pergumulan yang sangat berat. Hal itu digambarkan dan dikatakan dalam ayat yang ke-44, dikatakan di sana, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Cara Tuhan Yesus mengatasi masalah tersebut bukan dengan mencari bantuan dari manusia atau orang yang dianggap kuat. Tuhan Yesus juga tidak curhat kepada manusia dan juga kepada murid-muridnya. Jika Tuhan Yesus itu hidup di zaman ini, Tuhan Yesus pun tidak membuat status di Facebook, tidak membuat status di Instagram atau di yang lain, lagi sakit nih, lagi banyak pergumulan nih, atau begini dan begitu. Tuhan Yesus tidak melakukan demikian. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan, kalau saya dapat menyimpulkan, dia berdiam diri, dia berdoa kepada Tuhan. Berdiam diri yang saya maksudkan di sini bukan tak mengeluarkan kata-kata, melainkan membawa permasalahan atau pergumulan hidup dan keluh kesahnya itu hanya di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan artinya membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga hari ini kita akan belajar apa makna atau apa dampak ketika Tuhan Yesus dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan inilah juga yang menjadi pelajaran bagi kita. Makna berdiam diri di hadapan Tuhan. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama, sarana untuk mengambil keputusan yang tepat. Setiap manusia pasti dihadapkan pada masalah yang harus diselesaikan. Baik itu berisiko besar maupun berisiko kecil. Tidak ada seorang pun yang lepas dari persoalan, yang lepas dari tantangan, yang lepas dari masalah. Dalam semuanya itu, ada keputusan-keputusan yang harus dibuat. Bahkan ketika seorang berniat untuk tidak melakukan sesuatu pun, sesungguhnya itu dia sudah mengambil sebuah keputusan. Dan berbagai resiko yang harus dituai di kemudian hari.
Ada beberapa orang mengatakan begini, kalau kita salah masak, nasi menjadi bubur, itu bisa menyesal seharian. Kalau kita salah gunting rambut, itu menyesal 1 bulan. Kalau kita salah mengerjakan soal ujian, maka kita bisa menyesal 1 tahun. Tapi kalau salah memilih pasangan hidup, katanya bisa menyesal seumur hidup. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa ketika kita salah memilih juru selamat, maka penyesalan itu akan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur dan kita melihat kondisi kita, sejak pagi hari kita bangun, kita itu diperhadapkan dengan yang namanya sebuah pilihan. Dan kita harus membuat keputusan-keputusan dari berbagai pilihan-pilihan yang ada. Setiap keputusan pada masa kini pasti sangat berharga dan sangat menentukan masa depan. Ada seorang pastor yang bernama Ralph Nickbord Jr. Dia pernah mengatakan begini, jika Anda harus memilih antara berdoa dan melakukan rapat, pilihlah untuk berdoa. Anda akan mendapatkan lebih banyak hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan penting. Kalau kita memperhatikan teks ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus dia berdoa, dia bergumul karena dia harus mengambil sebuah keputusan penting yang menyangkut kehidupan dia, yang menyangkut kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya, yang menyangkut semua kehidupan manusia. Dan dalam mengambil keputusan yang penting itu, Tuhan Yesus datang untuk berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia menyampaikan, Tuhan, saya pun kehendak begini, tetapi kalau boleh Tuhan, saya punya begini-begini, tapi Tuhan pun kehendak jualah yang jadi. Bapak Ibu, ketika kita berdiam diri, disitulah kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa dalam konteks ayat firman Tuhan ini bukan sekedar menyampaikan kita punya keinginan, bukan sekedar menyampaikan kita punya kerinduan. Betul, doa itu juga dikatakan bahwa duduk omong-omong dengan Allah. Doa itu menyampaikan segala permohonan, menyampaikan segala keluh kesah kita. Tetapi doa yang sesungguhnya adalah menghubungkan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Menghubungkan rencana kita dengan rencana Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhanlah yang mengetahui rencana kita. Tuhanlah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Tidak salah kita memohon kepada Tuhan, tetapi sebagai orang beriman, ketika kita berdoa, kita datang memohon kepada Tuhan, kita juga harus meminta kehendak Tuhan jualah yang jadi. Nah, inilah yang didapatkan ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berdiam diri di hadapan Tuhan, bukan kehendaknya yang jadi, tetapi di dalam doa dia mulai menemukan apa rencana dan kehendak dia. Dan kehendak Tuhan harus lebih tinggi, harus lebih unggul dari kehendak kita. Itu yang pertama, ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, pada ayatnya yang ke-45, di sana dikatakan bahwa lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat 44 tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus ini sedang ketakutan. Dia punya peluhnya itu, titik-titik itu seperti darah yang bertetesan di tanah. Tapi ketika Tuhan Yesus berdoa, seketika itu juga dia mendapatkan sebuah kekuatan. Seketika itu juga dia bangkit. Kenapa? Karena relasi dengan Tuhan, ketika kita datang pada Tuhan, masalah tidak akan langsung hilang. Ketika kita datang berserah kepada Tuhan, pergumulan tidak langsung pergi. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi
dan untuk mengatasi persoalan dan pergumulan yang sedang kita jalani. Sehingga yang kedua, makna berdiam diri di hadapan Tuhan adalah sarana untuk mendapatkan kekuatan. Dalam nas pembimbing yang tadi kita sudah baca, dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang mantan petenis dunia atau petenis profesional yang berkulit hitam yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Arthur Ashe. Arthur Ashe ini memenangkan 3 gelar juara Grand Slam, yaitu pada Amerika Open di tahun 1968, Australia Open tahun 1970, dan Wimbledon tahun 1975. Bahkan ia pernah menyingkirkan lawan yang sangat diunggulkan, yaitu Jimmy Connors. Nah, Bapak Ibu, dalam artikel yang saya baca ini, pada tahun 1979, Arthur Ashe ini pernah menjalani operasi bypass akibat serangan jantung yang dideritanya. Setelah menjalani 2 kali operasi, ia harus menghadapi kenyataan yang pahit bahwa dirinya itu terinfeksi HIV/AIDS. Kemenangan-kemenangan yang diraihnya digantikan dengan perjuangan berat untuk menyelamatkan nyawanya. Ia tidak menjadi lemah, justru menunjukkan perjuangannya yang begitu kuat melawan penyakit tersebut. Dan bahkan dikatakan dalam artikel yang saya baca, ia tidak negatif dan menjauhkan diri dari Tuhan. Justru dalam situasi itu dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada suatu cerita yang menarik juga, bahwa ketika dia sedang menghadapi penyakitnya tersebut dan dia melakukan, ada sebuah cerita tambahan yang menarik, bahwa ketika dia sedang melawan penyakit dan menyuarakan perlawanan politik terhadap apartheid di Afrika Selatan, suatu hari dia menerima sebuah surat dari seorang penggemarnya. Seorang penggemarnya ini menunjukkan keprihatinan kepada Arthur Ashe ini. Dan penggemarnya ini bertanya, mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Setelah itu Arthur Ashe membaca surat itu, terus Arthur Ashe dia membalas surat dan mengirim balik kepada orang yang menuliskan surat itu. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu. Di dunia ini ada 500 juta orang yang ingin bermain tenis. Di antaranya ada 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. 500.000 orang belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 orang datang ke arena untuk bertanding. 5.000 orang mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang itu sampai di semifinal. Dan 2 orang itu berlaga di final. Dan ketika saya memenangkan pertandingan dan mengangkat trofi kemenangan, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Mengapa saya Tuhan? Mengapa saya yang harus juara? Bukan saya punya lawan. Jadi ketika sekarang saya berada dalam kesusahan dan kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Why me Lord? Ini jawaban yang sangat menarik. Dia menyimpulkan, jadi ketika Tuhan memberkati saya tidak bertanya, Tuhan kenapa saya harus diberkati? Ketika saya menang, kenapa saya harus menang? Jadi ketika Tuhan mengizinkan penyakit ini terjadi dalam kehidupan saya, pergumulan persoalan ini terjadi dalam kehidupan saya pun tidak akan bertanya, why me Lord? Arthur menulis lebih lanjut, saya tidak mengerti mengapa hal ini terjadi, tapi saya selalu percaya apapun yang Tuhan perbuat baik bagi saya. Mengapa Arthur Ashe begitu kuat? Karena dia memiliki keyakinan iman yang dibangun dalam persekutuan
relasi yang begitu indah dengan Tuhan. Dan dalam ayat ini pun kita menemukan bahwa ketika Yesus secara manusia begitu ketakutan, begitu lemah menghadapi pergumulan yang beban berat, tapi ketika berdiam diri di hadapan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Tuhan tidak mudah. Mungkin saat kita belum mengikuti Tuhan seolah-olah semuanya terasa mudah. Tapi ketika kita mulai setia dengan Tuhan, tantangan, persoalan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Dan saya mau kasih tahu, ketika kita dekat dengan Tuhan, justru persoalan itu tidak langsung hilang. Persoalan masalah itu tidak akan pergi, bahkan berdiam diri di hadapan Tuhan. Dalam konteks Tuhan Yesus, justru pergumulan itulah tidak langsung hilang, tapi dia tetap harus menjalani jalan salib. Tapi dari berdiam diri inilah dia memperoleh kekuatan baru. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam setiap jalan kehidupan, Tuhan selalu ada dan Tuhan memberikan kekuatan. Itulah dua hal yang dapat kita peroleh ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kebijaksanaan supaya dapat mengambil keputusan yang tepat dalam segala hal yang kita perlukan. Dan yang kedua, memberikan kita kekuatan dalam menghadapi pergumulan dan persoalan untuk sampai kepada rencana Tuhan yang penuh indah dan penuh dengan harapan. Mari kita berdoa.